Hai semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bareng aku. Hari ini kita mau bahas hal penting banget, tapi sering gak kita sadari. Pernah gak sih kalian lagi jajan di kantin, terus kaget karena harga makanan atau minumannya naik lagi? Atau pas isi pulsa, uangnya kok cepet banget ya habis? Nah, semua itu gak lepas dari kondisi ekonomi negara kita. Tapi tenang, pemerintah tuh gak cuma diem aja, tapi ada cara yang mereka lakukan atau mereka pakai buat menstabilkan kondisi kayak gini. Namanya kebijakan fiskal. Lewat kebijakan ini, pemerintah bisa ngatur seberapa banyak uang yang beredar di masyarakat supaya ekonomi tetap seimbang. Gimana caranya? Yuk kita bahas bareng. Secara sederhana, kebijakan fiskal itu adalah cara pemerintah mengatur pengeluaran negara dan penerimaan pajak untuk menjaga kestabilan ekonomi. Dalam ekonomi, ada dua kondisi ekstrim yang sering terjadi, jurang deflasi dan jurang inflasi. Jurang deflasi terjadi saat ekonomi lesu, orang-orang menunda belanja, produksi menurun, dan pengangguran meningkat. Untuk mengatasinya, pemerintah bisa meningkatkan pengeluaran, misalnya lewat proyek pembangunan, bantuan sosial, atau subsidi, agar uang itu bisa berputar lagi di masyarakat. Sementara, jurang inflasi terjadi ketika harga-harga naik karena uang yang beredar terlalu banyak. Pemerintah bisa menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran agar daya beli masyarakat sedikit menurun dan harga-harga kembali stabil. Jadi, kebijakan fiskal ini kayak rem dan juga gas dalam kendaraan ekonomi. Kalau ekonomi lesu, gasnya ditekan, tapi kalau ekonomi kepanasan, remnya ditarik. Bentuk kebijakan fiskal salah satunya adalah kebijakan fiskal diskresioner. Artinya, kebijakan yang secara sengaja diubah oleh pemerintah sesuai kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Bentuknya bisa mengubah pengeluaran pemerintah, contohnya dengan meningkatkan dana untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan jalan. Yang kedua, mengubah pajak, misalnya dengan menurunkan pajak UMKM supaya usaha kecil tetap jalan, atau bisa dilakukan dengan keduanya secara bersamaan untuk dampak yang lebih kuat. Tapi kalau kondisi ekonominya sedang inflasi, langkahnya gimana? Langkahnya bisa kebalik dengan mengurangi pengeluaran dan juga menaikkan pajak, atau melakukan keduanya dengan jumlah yang sangat besar. Contohnya, kalau harga-harga naik terus, pemerintah bisa tunda proyek besar dan perketat pajak barang mewah. Tujuannya apa? Supaya daya beli masyarakat nggak melonjak terlalu tinggi. Sekarang, apa hubungannya kebijakan fiskal dengan pengangguran? Kalau banyak orang kehilangan pekerjaan, berarti pendapatan nasional itu menurun. Untuk memperbaikinya, pemerintah bisa menambah pengeluaran. Misalnya, lewat proyek padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja, atau pemerintah bisa menurunkan pajak supaya masyarakat punya lebih banyak uang buat dibelanjakan. Kalau konsumsinya meningkat, perusahaan akan lebih banyak berproduksi dan butuh lebih banyak pekerja. Tapi besar kecilnya efek kebijakan ini tergantung beberapa hal. Yang pertama, seberapa jauh selisih antara pendapatan nasional saat ini dan kondisi full employment. Yang kedua, jenis kebijakan yang dipilih, apakah lewat pengeluaran atau lewat pajak. Yang ketiga, seberapa besar kecenderungan masyarakat tersebut berbelanja dari pendapatan tambahan atau yang sering disebut MPC atau Marginal Propensity to Consume. Kalau MPC-nya tinggi, berarti orang lebih suka langsung membelanjakan uangnya dan efek kebijakan fiskal jadi lebih cepat terasa. Jadi, kebijakan fiskal itu bukan cuma soal angka di APBN atau urusan para menteri ekonomi. Dampaknya nyata banget buat kita semua. Dari harga makanan di kantin, peluang kerja orang tua, sampai uang jajan yang terasa makin sempit. Kalau ekonomi stabil, semua bisa merasakan manfaatnya. Makanya, yuk mulai sadar bahwa setiap kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah sebenarnya juga tentang kita. Semoga video ini bisa bantu kamu lebih paham lagi tentang peran kebijakan fiskal dalam perekonomian. Sampai jumpa di video selanjutnya.